yang pertama adalah mengenali diri sendiri, yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah berani mengambil risiko, yang keempat adalah mengevaluasi, ya, kelima adalah analisis pasar. Analisis pasar itu maksudnya adalah kita harus paham siapa orang yang akan membeli produk yang kita tawarkan, ya. Jadi kita harus menentukan dulu pangsa pasar kita itu siapa sebelum kita membuat atau sebelum kita mulai menjual produk. Atau dibalik juga bisa, kita punya pangsa pasarnya dulu, baru kemudian kita membuat barang, ya. Sekalipun hal ini sekalipun seperti itu, kita harus ingat lagi yang poin yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Jangan sampai lempar barang yang sebenarnya kita tidak bisa adaptasi ke hal tersebut. Contohnya bagaimana? Contohnya simpel ini. Jadi saya punya teman tadi itu orangnya pintar sekali, dia kumlotnya itu di Fakultas Kedokteran Gigi dengan Universitas Negeri Bonafit lah di provinsi saya. Jadi dia nilainya sangat tinggi, memang anaknya tuh cerdas sekali. Tapi ketika kemudian dia lulus, ternyata dia tidak memilih profesi sebagai dokter gigi. Alasannya simpel, karena dia tidak bisa adaptasi dengan bau mulut pasien. Jadi ternyata selama ini dia kumlot, tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa beradaptasi dengan bau mulut pasien. Akhirnya dia sekarang berpilih menjadi seorang wirausaha, karena sebenarnya dia suka berwirausaha. Jadi hal seperti ini seharusnya bisa dihindari ketika kita mengenal diri kita sendiri, kemudian kita bisa menganalisis pasar di sini. Kalau dari cerita tadi berarti menganalisis masa depannya, ya toh? Tapi ini contoh saja ya. Jadi kalau mau menganalisis pasar, kita juga harus menentukan produk yang bisa kita sukai atau memang kita sukai, ya. Nah, poin yang keenam adalah merekrut atau mengajak orang yang memang SDM-nya kompeten. Jadi jangan sampai asal rekrut orang yang ternyata SDM-nya nggak kompeten. Ini berbahaya sekali ketika mau memulai usaha. Ya, jadi yang pertama adalah merekrut SDM yang kompeten. Jangan sampai salah rekrut orang. Poin yang ketujuh adalah investasi. Investasi itu artinya apa? Walaupun kita memiliki keuntungan, ya, jadi keuntungan tadi tidak berarti kita hamburkan. Jadi contohnya seperti ini. Kita sering lihat mungkin tetangga kita atau warung langganan kita yang kita rasanya tuh enak, warungnya selalu rame dari kita kecil mungkin, ya. Tapi warungnya nggak berkembang, hanya seperti itu saja, tidak memperluas usahanya, warungnya cuma begitu-begitu saja. Nah, itu artinya apa? Dia tidak melakukan investasi terhadap usahanya. Jadi usahanya tidak akan berkembang. Karena apa? Dia pikirnya cuma gini, saya dapat untung 500.000, besok saya untuk kulaan barang 250.000, maka keuntungan saya adalah 250.000 sisanya. Nah, uang 250.000 itu dipakai, dihambur-hamburkan, dihabiskan semuanya. Dia tidak berpikir untuk memperbesar usahanya, dia tidak berpikir untuk menabung, memperbaiki tempat usahanya. Jadi dia hanya berpikir bahwa besok ada uang untuk kulakan barang. Nah, ini yang akhirnya menghambat dia untuk memperbesar usahanya. Jadi investasi itu penting supaya apa? Usaha yang kita buat itu semakin besar, ya. Jadi keuntungan itu tidak serta-merta dihamburkan, tapi ada sisi bagiannya juga yang digunakan untuk memperbesar usaha, ya. Jadi kita sering lihat itu di sekitar kita, yang saya juga seperti itu. Jadi punya keuntungan banyak, tapi usahanya nggak berkembang, ya, karena dia tidak melakukan investasi pada usahanya. Atau sebaliknya, dia tidak memiliki keuntungan yang mumpuni,
tapi dia sudah bergaya hidup tinggi. Nah, ini sebaliknya. Jadi yang pertama adalah investasi, yang ketujuh adalah investasi usaha. Ini penting. Saya ulang lagi ya poinnya tadi. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Yang kedua mau belajar. Yang ketiga mau mengambil resiko. Yang keempat adalah mengevaluasi. Kemudian yang kelima adalah melakukan analisis pasar. Yang keenam adalah merekrut SDM yang benar-benar kompeten, jangan sampai tidak kompeten. Yang ketujuh adalah melakukan investasi terhadap usaha kita sendiri. Tadi caranya sudah dijelaskan semua ya. Jadi saya harap paham dan semoga bermanfaat video ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.